Ya silahkan aja kalau mau nikah pak, kan poligami itu juga bagian dari syariat Islam toh, saya bilang gitu. Bukan itunya Pak Ustadz katanya. Lah terus masalah apanya lagi Pak? Saya bilang gitu. Anu Pak Ustadz, saya pengen minta tips gimana caranya ngomong ke istri kalau saya ini pengen poligami dengan gadis yang sekantor dengan saya. Saya diem aja, saya bilang Pak. Itu saya bilang Pak, kalau seandainya saya tahu caranya ngomong ke istri mau poligami dan aman, tidak menimbulkan malapetaka gitu, nggak menimbulkan keributan di rumah tangga, mungkin saya akan praktek duluan Pak, saya bilang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya hanya ingin cerita sedikit tentang curhatan seorang pria paruh-baya niatan untuk melakukan poligami. Jadi suatu ketika ini ada seorang bapak paruh-baya tadi, mungkin usianya sekitar 40 tahun sampai 50 tahun lah, tapi badannya cukup masih segar gitu. Datang ke saya bilang, "Pak Ustadz, saya mau curhat," katanya gitu. "Curhat tentang apa Pak?" Saya bilang gitu. "Rumah tangga Pak Ustadz," katanya. "Emang apa yang terjadi dengan istri Bapak? Atau apa yang terjadi dengan Bapak sendiri? Dan apa yang terjadi dengan anak-anak Bapak? Mereka nggak ada masalah Pak Ustadz, saya juga nggak ada masalah," katanya gitu. "Lah terus yang mau Bapak curhatin apa tentang rumah tangga?" Saya bilang gitu. Dia bilang gini, "Ustadz, saya tuh punya kawan perempuan sekantor sama saya. Dia masih gadis walaupun usianya sudah cukup matang, mungkin sekitar 30-an tahun tapi belum pernah menikah. Lah terus dengan gadis ini masalahnya apa Pak Ustadz gitu? Masalahnya itu tiap hari kita ketemu Pak Ustadz gitu, kita ngobrol, kita kerja bareng, ya namanya teman sekantor gitu. Kemudian antara saya dengan gadis ini, kita sama-sama suka gitu. Lah terus masalahnya apa?" Saya bilang gitu. "Ya kita pengen niatan untuk nikah Pak Ustadz," katanya gitu. "Ya silahkan aja kalau mau nikah Pak, kan poligami itu juga bagian dari syariat Islam toh," saya bilang gitu. "Bukan itunya Pak Ustadz," katanya. "Lah terus masalah apanya lagi Pak?" Saya bilang gitu. "Anu Pak Ustadz, saya pengen minta tips gimana caranya ngomong ke istri kalau saya ini pengen poligami dengan gadis yang sekantor dengan saya." Saya diem aja, saya bilang, "Pak." Itu saya bilang, "Pak, kalau seandainya saya tahu caranya ngomong ke istri mau poligami dan aman, tidak menimbulkan malapetaka gitu, nggak menimbulkan keributan di rumah tangga, mungkin saya akan praktek duluan Pak," saya bilang itu. "Masalahnya saya ini laki-laki yang juga belum pernah poligami. Jadi kalau ditanya tentang tips melakukan poligami, ya saya nggak tahu jawabannya," saya bilang gitu. "Oke lah," saya bilang ini. "Sejauh ini Bapak sama perempuan ini niat poligaminya tuh sejauh mana?" Saya bilang gitu. Si bapak ini bilang, "Pak Ustadz, pernah suatu ketika ini istri teman kantor saya ini saya ajak pulang ke rumah, pulang kantor bareng-bareng, kemudian mampir ke rumah. Nah, sampai rumah, saya pengennya teman kantor ini kenalan dengan keluarga saya, dengan istri, kenalan dengan anak-anak gitu. Kenal lebih dekat, artinya tahu persis kondisi rumah saya seperti apa gitu. Nah, terus setelah sampai rumah, saya bilang, "Ngapain aja teman Bapak itu dengan keluarga?" Saya bilang gitu. "Nah, pengen saya itu kan mereka hanya kenalan dulu gitu. Tiba-tiba kawan saya ini, teman kantor ini terang-terangan ngomong ke istri gitu. 'Maaf Mbak, saya ini datang ke sini mau kenalan sama Mbak,' katanya gitu. 'Lah terus kenapa?' 'Karena suami Mbak itu pengen ngajak saya nikah,' katanya gitu. Lah terus saya tanya, 'Pak, reaksi istri Bapak gimana?' 'Ya istri saya pingsan Pak Ustadz,' katanya gitu. 'Sampai lama,' katanya gitu, nggak sadar-sadar,' katanya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang, "Lah ya namanya juga perempuan, masa mau dikasih kabar yang seperti itu?" "Lah terus sekarang Bapak mau ngapain lagi?" Saya bilang gitu. "Ya maksud saya," kata Bapak ini, "saya nemuin Pak Ustadz ini biar dikasih tips gimana caranya bisa ngomong ke istri dengan baik sehingga niatan poligami saya diterima." Waduh, saya bilang, "Pak, kalau yang seperti ini salah jalurnya Pak, saya itu belum pengalaman," saya bilang gitu. "Mungkin Bapak dengan saya ini nikahnya lebih duluan Bapak daripada saya," saya bilang gitu. "Untuk urusan rumah tangga yang cuma satu istri aja kadang-kadang saya masih kelimpungan," saya bilang gitu. "Gimana dengan Bapak minta tips ke saya untuk ngomong ke istri biar bisa melakukan poligami." Akhirnya tidak ada jawaban yang, ya kita cuma bercanda akhirnya gitu. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari masalah poligami. Sekali lagi saya katakan bahwa poligami atau seorang pria yang menikah lebih dari satu istri itu dalam syariat itu dibolehkan. Atau dalam bahasa lain, poligami itu bagian dari syariat Islam. Namun ketika nanti kita sebut bahwa poligami itu bagian dari syariat Islam, itu belum tentu dia wajib, belum tentu juga dia sunnah. Boleh jadi dia hanya sampai pada derajat mubah
atau boleh gitu. Artinya boleh itu bukan derajat sunnah, boleh itu juga bukan derajat wajib gitu. Maka sebagian besar ulama, jumhur ulama menyebutkan bahwa poligami itu adalah syariat Islam yang derajatnya hanya sampai boleh gitu. Maka nanti kalimat boleh itu teman-teman sekalian bisa saja berubah posisi menjadi wajib, bisa saja berubah menjadi sunnah, bisa saja menjadi tetap mubahnya, atau bahkan bisa menjadi makruh, atau bahkan bisa menjadi haram. Karena dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, dia mubah itu posisi netral, dia bisa berubah sesuai dengan faktor apa yang mempengaruhinya. Itu poligami gitu. Contohnya mamanya gini, saya bilang bahwa poligami itu antara kebutuhan dan keinginan. Dan dua hal ini yang bisa mengukur adalah diri kita masing-masing. Artinya kalau itu bagian dari kebutuhan, maka mestinya harus dipenuhi. Gitu. Kalau tidak dipenuhi, boleh jadi akan menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Gitu. Tapi kalau dia hanya sebatas sebagai keinginan, ya namanya keinginan itu siapapun pengen, hasratnya, keinginannya itu terpenuhi semuanya, itu namanya keinginan. Termasuk saya gitu. Namanya ingin, tanya pengen nggak? Ya pengen gitu. Tapi apakah butuh apa enggak? Itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat yang mengetahui segalanya. Nah sekarang gini tentang kebutuhan dan keinginan poligami. Baik kebutuhan maupun keinginan, yang jelas poligami itu bagian dari syariat Islam atau tata cara menikah yang dibolehkan dalam agama Islam. Itu inti pertamanya. Kemudian yang kedua, kalau itu bagian dari kebutuhan, mohon maaf, mamanya ada laki-laki yang secara libido seksnya itu tinggi, dengan satu istri belum terpuaskan dari sisi seksual, mamanya kalau seandainya istrinya ini kan cuma satu, kemudian ketika istri mengalami masa haidnya cukup panjang, bahkan mungkin ada yang sampai 1 minggu lebih gitu, atau mamanya istrinya lagi lahiran, masanya sampai 2 bulanan mamanya gitu, masa nifasnya. Lah berarti laki-laki yang libidonya tinggi itu kan tidak terpuaskan, atau istri satu ini tidak memenuhi hasrat seksnya gitu. Maka bisa jadi menikah yang untuk yang kedua kalinya itu bagian dari kebutuhan. Nah sekarang bertanya, Pak Ustadz, kenapa urusan seksual itu dijadikan sebagai kebutuhan? Gini ya, mohon maaf, bahwa dengan menikah 1, 2, atau 3, atau 4 sekalipun, itu sebenarnya tujuan utamanya maunya apa sih gitu. Kalau saya secara tegas mengatakan tujuan orang menikah, baik itu pernikahan pertama, baik itu pernikahan kedua, ketiga, dan keempat, itu semuanya adalah motif yang paling mendominasi adalah motif urusan seksual, urusan ranjang bagi laki-laki itu. Apalagi coba yang kita bayangkan. Artinya kalau ada laki-laki yang memiliki 1 istri, kemudian secara libido seksnya itu tidak terpenuhi dengan 1 istri, maka dia mesti harus nyari 2 istri gitu. Daripada dia menumpahkan airnya kepada tempat yang salah, ya mendingan dia nikah secara syariat dibolehkan, yaitu poligami tadi itu. Gitu. Artinya kalau ini sudah masuk pada taraf kebutuhan, kalau saya nggak nikah lagi maka saya akan melakukan perbuatan zina mamanya karena istri saya yang satu ini kadangkala tidak memenuhi tidak memuaskan hasrat saya secara seksual, ya berarti dia memiliki kebutuhan yang lain. Dan itu jangan dicela karena memang kebutuhan itu berbeda-beda, nggak bisa sama gitu. Mungkin kalau saya dengan 1 istri udah cukup, teman-teman juga ada tapi ada orang lain juga yang tidak cukup dengan 1 istri. Kalau itu memang bagian dari kebutuhan, kalau tidak terturuti dia bisa melakukan hal yang bodoh, melakukan perzinahan yang itu juga dosa, maka lebih baik dia melakukan poligami. Itu lebih selamat gitu. Tapi kalau hanya sebatas keinginan, lah ini namanya keinginan itu kan semua laki-laki ditawarin mau juga mau aja gitu. Tanya kepengin nggak? Ya kepengin gitu. Tapi masalahnya kalau itu bukan butuh, maka perlu dipertimbangkan dari sisi maslahat dan madharatnya. Dalam artian gini, seperti cerita yang tadi saya sampaikan ke teman-teman tentang bapak yang tadi curhat ke saya itu, saya tanya, keluarga bapak itu bagaimana? Nggak ada masalah. Istrinya itu baik, kemudian memenuhi segalanya, taat kepada suami, anak-anak juga sudah lahir dari rahim istrinya itu, artinya nggak ada masalah gitu. Nah masalahnya hanya pada suaminya, karena suaminya itu hanya kepingin saja gitu, karena saking intensnya ini ya antara beliau dengan teman kantornya yang masih gadis itu sering ketemu, sering ngobrol, lama-lama ya namanya tresno jalaran sangko kulino gitu. Jadi suka itu gara-gara sering ketemu tadi. Itu namanya keinginan gitu. Artinya kalau itu mau dilakukan silahkan, karena memang poligami itu dasarnya boleh dilakukan secara syariat Islam. Tapi
Yang perlu dipertimbangkan yang kedua adalah bahwa hukum boleh itu jangan sampai mengalahkan hukum wajib. Artinya dengan kehidupan beliau bersama istri yang pertama tadi itu dengan istrinya yang sekarang ini dalam keadaan baik-baik saja, sama-sama memenuhi hak dan kewajiban, berarti kehidupan rumah tangga yang aslinya ini memang dalam keadaan tidak bermasalah. Gitu. Nah, tapi selepas nanti bapak ini memaksakan diri untuk mengambil hukum mubah menikah yang kedua kalinya, kemudian rumah tangga yang pertama ini menjadi berantakan, anak-anak berantakan, mamanya istrinya malah mungkin juga susah untuk diatur gara-gara merasa kecewa, maka yang seperti ini sebenarnya bagian dari kemudorotan. Artinya kita mengejar perkara yang mubah, sementara kita mempertaruhkan hal yang wajib, yaitu menjaga rumah tangga yang sedang dalam keadaan baik-baik saja tadi itu menjadi berantakan gara-gara kita memaksakan diri untuk poligami. Pelajaran yang ketiga, bahwa namanya poligami itu adalah haknya suami. Artinya ada alasan maupun tanpa alasan, dengan izin maupun tanpa izin istri, itu secara hukum syariat tidak ada masalah. Artinya kalau ada seorang laki-laki kemudian pergi dari rumah, ketemu di jalan, merantau gitu, di perantauan dia ketemu dengan perempuan dan saling menyukai dan menikah tanpa izin dengan istri yang pertama pun, itu secara hukum syariat sah, nggak ada masalah. Ini kita bicara tentang hukum ya. Kemudian kita bicara yang kedua, sekalipun itu secara hukum dianggap sah, namun ada adab, ada etika yang kita berikan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami kepada istri kita gitu. Alangkah baiknya tetap meminta izin. Apakah itu akan menghasilkan sesuatu yang baik menurut keinginan kita atau tidak, itu lain soal gitu. Artinya kalau ada laki-laki yang pengen betul untuk melakukan poligami, ya silahkan saja, nggak usah ngomong sama istri pun secara hukum sebenarnya sah-sah aja, nggak ada masalah gitu. Hanya mungkin kalau Anda sebagai pegawai negeri sipil, PNS namanya gitu, atau ASN, yaitu punya aturan sendiri. Artinya ASN diatur secara undang-undang bagaimana mereka kalau melakukan poligami. Itu aturan negara lah, dan itu tetap ditaati gitu. Dalam artinya kalau kita bicara tentang sah dan tidaknya dari sisi agama, ya sah-sah aja. Tapi secara etika, memang sebagai seorang suami itu juga harus mampu menjaga perasaan istri, apalagi kalau istri ini sudah melakukan kewajibannya secara baik. Kita paksa untuk di rumah biar tidak usah bekerja di luar, dia nurutin kita. Kita suruh dia tetap menjaga rumah kita, nggak usah keluar rumah, dia juga nurutin kita. Kita minta apa saja diturutin. Giliran sekarang istrinya hanya minta hatinya dijaga, perasaannya dijaga untuk suaminya agar tidak mendua, masa iya kita nggak bisa memenuhi gitu. Ini kalau hanya sebatas keinginan. Artinya kalau itu kebutuhan ya silahkan lakukanlah gitu. Tapi kalau hanya keinginan, maka pertimbangkan antara manfaat dan madorot ketika kita melakukan poligami. Dan yang ketiga ini, kadangkala keinginan itu juga hari ini menjadi gaya hidup. Jadi poligami itu menjadi gaya hidup yang sedang dibangga-banggakan oleh sebagian laki-laki. Maksud saya gini, iya memang secara syariat itu poligami boleh, tapi tidak semua orang mampu melakukan kewajiban menikah secara proporsional ketika menikah lebih dari satu atau poligami tadi. Maka ketika Anda yang mampu berpoligami dan tidak menimbulkan masalah, itu juga tidak perlu Anda melakukan kampanye bebas sehingga orang-orang yang sebenarnya tidak mampu menjadi kepincut untuk melakukan itu. Apalagi kalau ditambah dengan kalimat gini, laki-laki yang hebat adalah mereka yang punya istri lebih dari satu. Ini bahaya. Bahaya maksud saya, ada orang-orang yang memang sebenarnya nggak mampu untuk melakukan poligami, tapi terpengaruh dengan kampanye tadi itu, dia memaksakan diri karena dianggap untuk menjadi laki-laki hebat itu dia harus poligami. Dan ini bermasalah menurut saya. Gitu. Artinya gini, poligami itu bagian dari syariat, maka jangan ditolak seakan-akan poligami itu sebuah kejahatan. Tidak boleh. Kita berdosa juga karena kalau kita memerangi poligami secara serampangan, kita berdosa. Seakan-akan kita menolak syariat yang memang dibolehkan oleh agama kita. Yang kedua, sekalipun itu bagian dari syariat, tetap melakukannya secara baik, proporsional tadi itu. Kemudian kalau kita sudah melakukannya juga tidak perlu mengkampanyekan kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Dan jangan pula itu dijadikan sebagai patokan hebat dan tidaknya seorang laki-laki. Laki-laki hebat kalau dia udah punya istri lebih dari satu, ini juga jangan gitu, bahaya. Khawatir nanti kita mempengaruhi orang lain yang sebenarnya tidak mampu untuk pura-pura mampu biar dia terlihat hebat di mata orang lain. Dan ini bahaya. Maka tadi yang saya sampaikan bahwa kalau mau nikah silahkan nikah, poligami silahkan poligami,
tapi dilakukan secara baik dan proporsional. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.